Balai Pelestarian Kebudayaan itu mempunyai tugas untuk melestarikan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Nah, terkait dengan tugas ini, Balai Pelestarian Kebudayaan mempunyai fungsi pokok. Beberapa diantaranya adalah melakukan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan. Kemudian juga mempunyai fungsi untuk melakukan fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Selanjutnya juga mempunyai fungsi untuk melaksanakan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah untuk melaksanakan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang juga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan. Nah, terkait dengan fungsi pendataan dan pendokumentasian ini, pada tahun ini Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 17 akan melakukan pendokumentasian jalur rempah di Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro di Provinsi Sulawesi Utara. Baik teman-teman, kita akan berangkat ke Pulau Siau. Selamat datang di perjalanan luar biasa melintasi jalur rempah Pulau Siau. Sebuah petualangan melintasi ruang dan waktu membawa kita kembali ke masa lalu yang kaya akan cerita dan keajaiban alam. Di tengah samudera yang luas, tersembunyi sebuah permata yang tak terlupakan. Sebuah pulau yang menyimpan jejak perjalanan jalur rempah yang legendaris. Dan saya Fitri bersama dengan tim Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 17 akan mengajak Anda berlayar melintasi arus waktu, menyusuri kisah-kisah yang tak terhitung jumlahnya dan memahami betapa pentingnya pelestarian warisan budaya ini. Inilah Pulau Siau, tempat yang selama berabad-abad menjadi persimpangan budaya, perdagangan, dan petualangan. Ia adalah jendela ke masa lalu yang menginspirasi kita untuk merawat masa depan. Kali ini kami mendapat kesempatan untuk melakukan pendataan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Hai, kali ini kita lagi ada di perjalanan menuju lokasi pendataan OPK pertama. Nah Kak, kira-kira kenapa sih Kak pendataan itu penting dilakukan? Ya, jadi pendataan ini penting kita lakukan karena setiap daerah itu kan memiliki ciri khas lokal sebagai identitas daerahnya. Nah, dari situ kita kan bisa lihat tuh ada persamaan maupun perbedaan dengan daerah lain, budaya-budaya yang ada di daerah tersebut. Setelah itu, nanti data ini akan dimutakhirkan. Tujuannya untuk kita lestarikan strategi untuk pelestariannya supaya tidak mengalami kepunahan. Gitu. Gitu. Jadi penting banget ya Kak kita untuk melakukan pendataan baik itu OPK ataupun cagar budaya untuk melihat perbedaannya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Betul. Gitu. Dan untuk pemutakhiran datanya sendiri bagaimana tuh Kak nanti? Nanti akan dimasukkan ke data pokok budaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Wih, keren banget. Semoga kegiatan kita bisa lancar ya Kak. Amin. Yeay, semangat, semangat, semangat. Kali ini kita lagi ada di Kampung Beong untuk sama-sama mendata OPK
pengetahuan tradisional berkenaan dengan kuliner dan ramuan tradisional. Ayo kita ikut. Hai. Halo Ibu, selamat siang. Saya Fitri, ini teman-teman kami. Di sini kita didampingi dengan Ibu siapa? Lucia Kudato. Ibu Lucia Kudato. Oke, jadi sekarang kita lagi melihat proses pembuatan ramuan tradisional. Nah, ini biasanya digunakan atau diminum pasca setelah melahirkan. Dan untuk nama daerah ramuan Mateti. Undang Mateti. Oh, jadi ini namanya Undang Mateti, teman-teman. Ini rasanya manis ya, Bu. Iya. Kalau misalnya untuk dari aromanya, dia tercium bawang putih dan juga cengkehnya. Wangi cengkehnya. Betul. Iya. Rempah-rempahnya kerasa banget ya. Tapi kalau misalnya untuk saat kita minum, dia terasa rasa gula merah dan palanya. Kuat. Iya. Gini. Ya, terasa banget rempah-rempah. Rempah-rempahnya. Tercampur, iya, rempah-rempahnya. Rempahnya sama. Baru bawang putih sama cengkeh. Bener. Beda memang. Terima kasih Ibu sudah berbagi informasi dengan kita. Ngomong-ngomong Bu, selain informasi berkenaan dengan ramuan tradisional ini, apakah ada warisan budaya lainnya yang ada di Kampung Beong ini, Bu? Oh, ada itu pembuatan kue utama. Oh, pembuatan kue tamo. Di mana tuh, Bu? Itu ada di sebelah sana. Oh, di sebelah sana. Ayo kita di sana. Oh, ayo. Nah, jadi kita sekarang lagi mau menuju lokasi pembuatan kue tamo ya, Bu ya? Oke, jauh nggak Bu dari sini? Ada jauh, nggak tahu jauh. Oh, nggak tahu jauh. Oke, kita nanti ke sana sama-sama. Nah, sekarang kita sudah ada di lokasi selanjutnya, yaitu untuk melihat proses pembuatan kue tamo. Kali ini kita sedang bersama dengan Bapak Yonelson dan juga Ibu Lucia untuk sama-sama mendengarkan nih, ternyata ada adat istiadat ataupun sejarah di balik kue tamo itu sendiri. Dari latar belakang sejarah budaya, kue adat tamo terbuat dari perpaduan atau campuran beberapa bahan baku dari makanan yang dalam bahasa daerah disebut gelopung, oleh leluhur disebut tamo. Kata tamo sinonimnya adalah kata tindige atau tundage yang berarti berdiri tegak ramping. Tamo dibuat setiap upacara-upacara adat seperti acara tulude, pernikahan adat, naik rumah baru, ulang tahun, menurunkan perahu, bahkan pun pentabisan gereja, syukur hari ulang tahun gereja, ataupun bangunan pemerintah lainnya. Jadi ini penjelasan singkat tentang kue adat tamo. Ya. Berarti untuk kue adat tamo ini tidak lepas dari kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat Iya. ya Pak ya. Iya. Menarik sekali, dan ternyata kue tamo itu bukan hanya kue biasa saja, tapi dia juga ada akronimnya. Dan semoga pelestarian berkenaan dengan kue tamo ini juga terus dijaga. Iya. Sukses selalu Bapak, terima kasih. Kasih. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Halo Pak, saya Fitri. Kami Ya. dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 saat ini sedang melakukan pendataan dan pemutahiran data berkenaan dengan OPK yang ada kaitannya dengan jalur rempah. Nah, berkenaan dengan produk rempah nih Pak, ada produk rempah apa saja yang ada di daerah Bapak? Iya, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Pulau Siau ini adalah penghasil buah pala. Dan seiring perkembangan
para petani, pekebun maksud saya, itu sudah mulai mengembangkan buah pala ini menjadi beberapa produk antara lain seperti wine pala, kemudian selai pala, dan terakhir ini yang sedang dikembangkan itu adalah kopi pala hitam. Oh, kopi pala Dan hitam. semuanya itu lokasi pengolahannya ada di Kampung Beong, Kecamatan Siau Tengah ini. Oke, nah selanjutnya Pak, berkenaan dengan pelestarian kebudayaan, apakah ada program pendukungan berkenaan dengan hal tersebut? Sudah pasti ada, karena setiap tahun di dalam dana desa itu dianggarkan untuk program tersebut untuk pelestarian kebudayaan. Dan sebagai informasi tambahan juga bahwa Kecamatan Siau Tengah ini adalah pusat kebudayaan Sitaro. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, kita mungkin bisa ke sana, ke tempat produksi untuk pembuatan Iya, pasti. pala. Saya ajak ke sana sekarang. Iya. Oke, terima kasih Pak. Kan. Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi yang luar biasa untuk pertumbuhan rempah pala. Dan saat ini kita lagi ada di IKM Sarifurt dengan Bapak Hanris Barik yang biasanya memproses olahan rempah-rempah dari pala. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, Bapak, di sini kita sudah ditampilkan ada berbagai olahan rempah Iya. pala. Dari IKM Sarifurt Kampung Beong, Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Sitaro, sekarang ini lagi gencar-gencar mengembangkan produk turunan dari buah pala, terutama daging buah pala, karena daging buah pala sekarang ini banyak tidak digunakan, jadi limbah. Jadi dapat dikatakan bahwa nilainya nol. Ya, sehingga kami berusaha mengolah daging buah pala ini dengan berbagai produk, sehingga dari semua daging buah pala yang kami olah ini dapat dikatakan tidak ada yang terbuang. Gimana Pak? Ya, ini ruang untuk proses fermentasi. Oke. Ya, ini sementara dalam proses fermentasi ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Ini. 2 bulan. Ya, setelah itu kita masuk ke sini, kita lepaskan botol pernapasan di sana. Ini masuk dalam proses penuaan wine. Iya, jadi ini sudah siap panen ini. Siap panen ya? Siap panen. Kurang lebih ini udah berarti sudah 2 bulan lebih Pak? Sudah lebih ini, Sudah siap panen ini. Malah mungkin ada yang sudah hampir 1 tahun malah. Wah, Iya. wine makin lama dia Makin lama makin enak. Iya, iya. Baik. Iya. Di rak ini adalah anggur perjamuan. Oke. Iya. Sementara yang di sebelah ini adalah wine dengan kadar alkoholnya kurang lebih 8%. 8%. Kalau yang perjamuan berapa persen? 27 kalau nggak salah persen. Luar biasa sekali Bapak. Tadi juga saya sudah melihat prosesnya. Semoga pala ini makin bisa dikembangkan dan makin bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Amin, amin. Terima kasih, sukses selalu Bapak. Baik teman-teman, formulir pendataan yang sudah kita isi ini akan dikompilasikan dan diolah menjadi laporan pendataan. Wah, hari yang luar biasa hari ini. Kita telah menjelajahi pendataan tentang pengetahuan tradisional, yakni ramuan undang mateti dan juga kue tamu. Dalam kuliner dan obat tradisional tersebut ada cengkeh, pala, jahe, dan kayu manis. Aku jadi nggak sabar untuk melihat apa saja yang akan kita temui lagi di perjalanan kita kali ini. Masih banyak nih yang perlu kita jelajahi. Sampai jumpa besok. Mari kita lanjutkan petualangan kita bersama dengan tim pendataan Cagar Budaya. Lagu ini Siau merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki tinggalan cagar budaya yang berkaitan dengan jalur rempah.
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 menugaskan sebuah tim untuk melaksanakan pendataan ODCB di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, khususnya di Pulau Siau. Kali ini kita lagi bersama dengan hostnya tim pendataan cagar budaya nih. Nah, kira-kira bisa disampaikan berkenaan dengan kegiatan hari ini kita mau ngapain aja nih? Iya, jadi hari ini kita mau mengunjungi Tempayan Guci Beong. Katanya masyarakat sekitar itu masih ada hubungannya dengan tinggalan Portugis. Dan data-data yang mau diambil itu ada data objek, data lingkungan, dengan data visual, baik foto maupun petanya nanti. Oh, seru banget. Ayo, kita jalan ke sana. Permisi Bu. Iya. Ibu, boleh tahu Ibu lagi deskripsi tentang Guci ini? Iya, ini adalah tempayan yang diperkirakan berasal dari Cina. Dilihat dari glasir yang terdapat di bagian luar itu adalah glasir yang tempayan Cina. Jadi kita lagi mendeskripsi luas, diameternya, tingginya, bahannya, dan berasal dari mana, dan fungsi pada masa itu. Karena sebenarnya gini, kalau pada masa tradisi prasejarah, tempayan itu berfungsi sebagai tempat mayat, maksudnya penguburan terakhir. Tapi pada masa Belanda, karena kan kita tidak punya nilai tukar, kita tidak punya alat sebagai nilai tukar. Nah, ini bisa berfungsi sebagai nilai tukar, sebagai alat tukar, sebagai alat pengganti mata uang. Jadi mungkin mereka tukar dengan rempah-rempah mereka dari sini, terus Belanda bawa rempahnya, mereka meninggalkan ini untuk sebagai nilai tukar. Halo Kak, lagi ngapain nih Kak? Lagi ambil dokumentasi Pet, untuk keperluan tim. Oke, dokumentasi untuk Guci Beongnya ini ya Kak ya? Keren. So Kak, lanjut. Oke. Kita akan menggali informasi lebih dalam dengan Bapak Jamie Dery selaku pemilik lahan tempat ODCB Guci Beong berada. Kelapa ini mau panen kelapa ini. Mau panen kelapa ya. Pak Dery, mungkin boleh diceritakan tentang sejarah keberadaan Guci ini, kalau dari keluarga Pak Dery dulu bagaimana menceritakannya? Terima kasih, setahu saya sih ini Guci sudah ada sejak saya lahir. Orang ada 4 bersaudara, semua lahir di sini, jadi orang ini Guci ini jadi tempat permainan orang tiap hari. Dan pada tahun 1974 terjadilah gempa yang hebat di sini, maka pecahlah ini tempayan ini. Ya, menurut mereka bahwa ini ada kemungkinan besar dari pada zaman Portugis sampai ke Belanda. Jadi kemungkinan besar bahwa ini adalah tempat pembekalan mereka dari pantai dari pelabuhan Pehe di Ondong sana untuk membawa bekal ke bukit sini. Oke, sekarang kita sudah selesai melakukan pendataan bersama dengan tim cagar budaya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pendataan kemana, No? Siau Barat. Siau Barat. Oke, jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kita di tim pendataan cagar budaya. Hai, kali ini kita sudah berada di lokasi pendataan yang kedua. Dan untuk yang sekarang, objek apa yang akan kita data? Makam Panglima Hengkeng Unau. Oke, No. Berkenaan dengan makam ini, beliau itu siapa dan mengapa beliau menjadi sosok yang terkenal di zamannya? Iya,
Jadi sosok yang dimakamkan di sini itu bernama Panglima Hengkeng Unaung. Beliau merupakan salah satu tokoh yang bisa dibilang sangat berpengaruh ya, terutama di Kerajaan Siau pada masa Raja Batahi, itu sekitar abad 17. Kenapa beliau sangat istilahnya terkenal begitu di antara masyarakat sekitar? Karena menurut memori kolektif masyarakat, beliau ini adalah seorang panglima perang kepercayaan Raja Batahi pada saat itu. Berkenaan dengan Panglima Hengkeng Unaung ini, apa kaitannya beliau dengan jalur rempah? Siau ini pernah didatangi oleh bangsa-bangsa barat. Kenapa didatangi? Karena pertama dia punya komoditas seperti itu, yang seperti kita tahu di sini merupakan penghasil pala. Itu yang kemudian menarik bangsa-bangsa barat. Dan selain daripada itu, Pulau Siau ini berada di jalur perairan strategis pada masa lalu. Wilayah Laut Sulawesi ini kemudian menjadi semacam jalan pintas yang mampu menghubungkan antara pelabuhan-pelabuhan besar seperti Singapura dengan Ternate. Tapi kan pada perkembangannya mungkin dianggap bangsa-bangsa barat ini justru merugikan ya, karena mungkin monopoli dan lain sebagainya, praktik penguasaan seperti itu, sehingga kemudian banyak raja-raja lokal yang merasa terganggu dengan keberadaan bangsa barat ini dan akhirnya mereka ingin mengusir. Nah, salah satunya yang memiliki historis penting utamanya pada masa Raja Batahi ini beliau Panglima Hengkeng Unaung ini yang dikatakan berhasil mengusir orang-orang Spanyol dari Kerajaan Siau seperti itu. Jadi mungkin itu sekilas hubungan beliau dengan jalur rempah. Baik, sekarang tim pendataan cagar budaya telah selesai melakukan pendataan di lokasi yang kedua. Selanjutnya kita akan menuju lokasi mana? Masih di seputaran Siau Barat juga sih. Oke. Kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat setempat terkait dengan keberadaan gua yang berisi tengkorak yang konon berkaitan dengan aktivitas perompakan pada masa lalu. Baik, di belakang kita saat ini tim pendataan cagar budaya sedang melakukan pencatatan berkenaan dengan informasi lingkungan dan juga benda dari situs cagar budaya. Situs cagar budaya kita kali ini berada di mana, Nuk? Di Desa Tanaki, Kecamatan Siau Barat Selatan. Oke, dan objeknya yang berkenaan dengan? Iya, ini adalah gua tengkorak. Kalau masyarakat sebutnya Dolondasi atau Wawundasi. Wawundasi. Jadi kalau dari sejarahnya memang menurut warga di sini ini adalah 12 orang bersaudara. Dan mereka di masa lalu itu yang memiliki peran atau berjasa dalam melawan aktivitas perompakan di sekitaran daerah Siau sini, seperti itu. Dan kenapa dimakamkan seperti ini, maksudnya tidak dimakamkan dalam tanah, karena kalau menurut tadi warga di sini supaya masyarakat masih bisa melihat mereka untuk mengenang jasa mereka, seperti itu. Baik, jadi ini salah satu cara untuk mengenang para pahlawan yang dulu melawan aktivitas perompakan. Karena seperti yang kemarin kita ceritakan, aktivitas perdagangan jalur rempah itu tidak bisa lepas dari kegiatan perompakan seperti itu. Baik.
pendataan di Siau memiliki kondisi medan yang cukup terjal, khususnya di lokasi Gua Tengkorak berada. Hal ini cukup menguras tenaga dari teman-teman tim, sehingga membutuhkan jeda waktu untuk beristirahat sebelum melakukan pencarian pendataan selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah menemukan salah satu titik lokasi pendataan. Namun ternyata Objek yang kita mau cari itu masih belum ketemu. Tapi karena kita menemukan ada satu objek Pal Jawa juga di sini, jadi kita mau tetap data yang di sini dulu. Setelah ini baru kita cari lagi yang Pal Jawa yang kita cari. Karena Pal Jawa yang kita cari itu punya bentuk yang lebih unik begitu. Pal Jawa atau Fala Jawa merupakan sebuah bentuk khas dari makam di Siau. Secara sederhana, Pal Jawa atau Fala Jawa dapat diartikan sebagai perhentian terakhir sebelum melakukan perjalanan yang panjang. Informasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengatakan bahwa terdapat struktur yang diduga sebagai makam Raja Posuma. Hanya saja dari masyarakat setempat menuturkan bahwa makam ini merupakan makam dari istri Raja Jako Pontoh yang bernama Enontat Manopo. Kami kemudian melanjutkan pendataan di beberapa komplek Pal Jawa atau Fala Jawa di Siau Barat. Selain itu, terdapat pula beberapa rumah tua dari abad 20 yang kami temui. Tapi memang 1940 ya Om, soalnya tadi Bapak bilang 1923, 28 ya? 1938. Yang paling pasti yang 40 loh. 40 ya. Tapi kalau ini sebenarnya belum ada ukuran. sekarang tim Cagar Budaya telah selesai melakukan pendataan. Kira-kira setelah ini mereka ngapain ya? Halo Kak. Halo Vi. Boleh tahu lagi ngapain? Kita lagi mengolah fotogrametri kemarin untuk dijadikan 3D. Oke, kenapa nih Kak perlu dilakukan proses pembuatan 3D? 3D ini kita perlukan untuk proses rekonstruksi, konservasi, pemanfaatan pengembangan juga, Vi. Wah, menarik ya. Oke, silakan dilanjut. Ya, makasih, Vi. Pendataan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Pulau Siau telah selesai dilaksanakan. Dan setelah ini, teman-teman akan melakukan proses pengolahan data dan pengumpulan data-data lainnya untuk dikumpulkan dalam satu laporan di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 di Manado. Di penghujung kegiatan pendataan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, kita telah menemukan lebih dari sekedar jejak masa lalu di Pulau Siau. Setiap artefak bersaksi dan setiap aroma rumpah mengusik, semuanya adalah bagian dari satu narasi yang mengajak kita untuk menjaga akar-akar kita tetap hidup. Kita telah menyusuri jalan yang pernah dilalui oleh para pahlawan tanpa tanda jasa, yang berlayar mengarungi samudera demi impian dan kejayaan. Dari pesona pegunungan yang memukau dan pantai pasir putih yang menenangkan, mari kita berkomitmen untuk terus menjaga semangat ini, dengan menginspirasi dan mengajarkan pada generasi mendatang tentang arti dari setiap jejak waktu yang kita lewati. Jejak jalur rempah di Pulau Siau telah merajut kita menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah yang lebih besar. Sebuah kisah tentang pewarisan, keberanian, dan dedikasi untuk menjaga agar warisan ini tetap hidup dalam setiap langkah kita. Jadi pendataan ini penting kita lakukan untuk
Lalu selain itu apakah ada lagi? Ada banyak Mbak, dari dari tulang baju. Oh ya. Seperti semur dan ting. Oke. Nanti yang kue tamu yang kali ini kita sudah berada di Kampung Beong untuk mendata pengetahuan tradisional berkenaan dengan rempah. Bukan ramuan rempah. Kampung Beong Untuk mendata pengetahuan tradisional berupa ramuan rempah tradisional. Terima kasih, sukses selalu Bapak. Ya. Nah, sudah selesai perjalanan kita pada sore hari ini. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau ngobrol apa. Mohon maaf lahir dan batin, harus di-cut. Oke, sekarang kita sudah selesai melakukan pendataan bersama dengan tim Cagar Budaya. Kali ini kita setelah ini akan melakukan sorry, tebelibet. Tetap bersama dengan kita di tim pendataan Cagar Budaya. rekonstruksi, konservasi, pemanfaatan, pengembangan. Wah, menarik. Anu juga pusing. Menarik. Sorry. Tidak pakai kamera, keren. Boleh ngulang. Nah, kira-kira setelah ini mereka lagi ngapain aja ya? Hai Kak, boleh tahu sekarang lagi ngapain? Kita lagi konservasi, pemanfaatan pengembangan juga. Wah, menarik ya. Oke, silakan dilanjut. Ya, terima kasih Fit. Balai Pelestarian Kebudayaan terkait dengan iya. Pendokumentasian jalur rempah di Kepulauan Riau, Tagulandang dan Biaro. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Bebek.